suami itu memiliki identitas seperti raja. Jadi kalau misalkan ada kehormatan raja yang tergores, kalau misalkan dia pendam akan terjadi celaka selanjutnya. Kalau misalkan dia luapkan akan terjadi celaka sekarang juga. Gitu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misalkan diperintah oleh suami, maka harus ibu-ibu jalankan. Misal Nabi SAW ada riwayat yang menyebutkan tentang kesolehahan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ini benar-benar gambaran rumah tangga yang so sweet, romantis, sampai Allah Subhanahu wa taala itu memberi salam kepada Khadijah. Jadi Khadijah itu adalah mungkin bisa ana sebut sebagai istri paling peka di muka bumi. Khadijah itu tahu kapan Nabi pengen minum, tahu kapan Nabi pengen makan, tahu kapan Nabi pengen sesuatu, tahu dia. Khadijah itu tanpa berkata, peka dia. Suatu hari Nabi SAW itu datang ke rumah Khadijah. Ya, Khadijah memang istri satu-satunya ketika beliau masih hidup. Setelah datang, Khadijah tuh langsung tahu dari melihat wajah Nabi. Nabi itu lagi lapar pengen makan. Kemudian Khadijah minta izin kepada Nabi. Wahai Muhammad, izinkan aku untuk ke belakang sebentar. Itu udah berapa tahun nikah masih kayak gitu minta izinnya. Coba heningnya keluarga Nabi kayak apa? Kita baru 3 tahun nikah udah saling kentutin. Itu Siti Khadijah. Jadi ke belakang pun dia minta izin. Ya Allah, anak baca hadis ini, ana berdoa semoga istri ana nomor 1 seperti itu. Nomor 2, seluruh kaum muslimah di dunia diberi kemudahan untuk seperti itu. Kemudian dia ke belakang. Setelah Khadijah itu pergi ke belakang ke dapur, malaikat Jibril datang. Setelah malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Jibril bilang, wahai Muhammad, tahukah engkau bahwasanya Khadijah ke belakang untuk menyiapkanmu makanan? Muhammad mengatakan, tidak, aku tidak tahu. Kemudian Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada Khadijah karena perbuatannya itu, dan aku pun meridhoinya. Coba bayangkan. Dapat salam dari Allah karena taat sama perintah suami dengan kepekaan istri. Jadi suami baru datang, ibu-ibu jangan ngomel. Kok segini bawa uang, Bi? Abi dari mana? Kok lama sekali pulang? Sambil compang-camping, kok aku nggak dibantuin? Kok begini, kok begitu? Ya Allah, suami baru pulang kerja, emosinya di sini nih. Kalau dapat marah lagi bisa meledak emosinya. Jadi suami baru pulang kerja, siapin apa yang dia butuhkan. Salim cium tangan, langsung ngomong, Mas butuh apa? Rebusin air untuk rendam kakinya, taruh tasnya, bersihin tempat makannya, langsung siapin dia makan, baru ngomong apa keresahan ibu-ibu. Ini mereteke langsung ngomeh. Aduh, bahasa Lombok. Ngerti nggak? Baru datang sudah ngomel. Nah itu kan nggak taat sama suami. Baik. Kemudian memang taat itu berat. Anakku, ibu-ibu sekalian, taat itu berat. Maka ibu-ibu itu taat sebisa dan semampu ibu-ibu kepada suami. Saat ibu-ibu itu sudah tidak kuat lagi untuk melakukan apa yang diminta suami, maka ibu-ibu boleh menolak dengan cara yang halus. Ingat ibu-ibu, dengan cara yang halus. Jangan dibentak suaminya dibentak malah makin marah dia. Jadi suami itu harus halusin. Kalau ibu-ibu lagi capek disuruh sesuatu sama suami, maaf ya sayangku, bukan aku tidak mencintaimu. Udah ada suami, butuh berapa? Saya transfer sekarang. Tapi aku sedang lelah, izinkan aku istirahat sejenak. Itu kayak gitu. Jangan diminta sedikit, suami minta, Mi, ayo, diam. Lagi capek. Gimana perasaan suami kayak gitu? Nah ini pelajaran ya. Bukan sekedar candaan aja, tapi kalau misal dipraktekkan itu berbahaya sekali. Berapa kasus suami itu ingin membunuh istrinya gara-gara marah-marah nolak, nggak mau diajak begitu. Itu kan parah. Kemudian marah-marah karena dianggap tidak dihormati oleh istrinya. Banyak sekali. Begitu pula sebaliknya. Ada juga wanita yang tidak dihormati oleh suaminya, itu pembahasannya berbeda. Jadi itu taat. Ini cerita kaitannya erat sekali dengan ketaatan kepada suami. Ada seorang ustadz pernah Anda dengar ceritanya, dan cerita ini benar-benar luar biasa dahsyat sekali. Ada suami
atau laki-laki yang minta tolong sama ustadz untuk menjadi penengah konfliknya sama istrinya. Dia langsung ngaku di depan ustadznya, "Ustadz, antum bisa nggak menjadi penengah konflik antara anak dan istri?" "Oh ya, nggak apa-apa, bisa insya Allah." Jadi konfliknya itu terjadi karena anak ketahuan selingkuh. Dia langsung ngaku di depan ustadznya. Plot twistnya dia ngomong, "Boleh nggak anak bawa selingkuhan anak ustadz?" Coba. Jadi mau mediasi, selingkuhannya dibawa. Setelah mediasi, suaminya cerita, "Saya tidak suka sama istri saya karena istri saya tidak pernah mengapresiasi saya dalam setiap hal yang saya lakukan." Coba bahayanya kayak gitu tuh. Jadi suami kalau misal mau baik sama ibu-ibu, ibu menjadi idaman para suami, maka setiap hal dari suami ibu-ibu apresiasi, bilang makasih, mau minta tolong bilang tolong, berlemah lembutlah dengan suami. Kadang istri itu kasar sekali sama suaminya, ngechat suaminya, "Beras habis, titik. Ingat angkat galon, titik. Jangan sampai lupa beli nasi, titik." Suami males ngelihatnya. Ada yang ngeganti kontak istrinya, "Dari istriku jadi kapolsek." Ini karena tidak dapat apresiasi dari istrinya. Kalau istri tidak memuji suami, pujian yang paling indah yang pantas keluar dari mulut seorang wanita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji suaminya. Puji suami ibu-ibu, beri dia apresiasi. "Makasih ya Mas, Masya Allah, kamu suami soleh banget." Coba, Anda belum dipuji aja udah ngereneng hati Anda nih. Baru dengar seperti itu aja suami udah bahagia. Suami bawa yang sedikit, "Masya Allah, semoga rezeki kita makin lancar ya Mas, kamu memang mantap." Jangan bawa yang sedikit, "Meh bede abune. Adik ini sing demen pergi." Astagfirullah. Banyak istri yang seperti itu. Gimana ya? Suami itu kayak jadi pelampiasan marahnya gitu. Padahal kalau misal di manage dengan baik, suami pasti ngerti, pasti baik ibu-ibu sekalian, pasti baik. Jadi banyak sekali nih. Kayak gini nih, akhirnya setelah mediasi ternyata selingkuhannya itu bawahannya. Kenapa dia bisa suka sama selingkuhannya? Karena dapat perhatian istrinya, orang lain yang perhatian sama dia. Coba gimana tuh? Ibu-ibu, mulai dah emosi ini udah mulai panas nih jam-jam segini nih. Jadi kalau misalkan nggak dapat apresiasi dari istri, ada orang yang mengapresiasi dia, hatinya akan condong ke sana. Memang perselingkuhan itu tidak diperbolehkan apapun alasannya, tapi yang cewek juga harus introspeksi diri. Kira-kira bener nggak seperti ini? Ya, dia diapresiasi, "Mas," dia ngomong ke bosnya, "Mas nih, Mas apa maksudnya masalah?" Dia ngomong, "Mas, aku mau libur 5 hari, kira-kira menurut kamu aku pulang nggak ya?" Dikasih saran sama atasannya. Setelah selesai libur dia diapresiasi, "Masya Allah Mas, makasih ya saranmu, karena saranmu aku dan keluargaku jadi makin baik, kamu memang pintar." Nggak dapat dari istrinya, dapat dari wanita lain. Karena ketidaktaatan istrinya terhadap suaminya, tidak hormat istrinya terhadap suaminya. Dia ngomong setelah rapat keluar, dipuji atasannya, "Masya Allah Mas, apresiasi apa namanya? Kalau ngejelasin itu apa namanya? Presentasimu bagus banget. Semua kolega mengerti dan insya Allah kita akan semakin tinggi." Itu diapresiasi. Ini jangan suami udah ngasih bulanan nggak nambah-nambah. Pantesan keluarga kita gini-gini aja, benyar. Itu deh salah satu hal yang menyebabkan suami itu marah ya, ibu sekalian. Ini penting untuk kita ketahui karena psikologis pria itu memang suka dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, sehingga itu membentuk hatinya. Penting tuh ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misal apa yang dia lihat membuatnya bahagia, apa yang dia dengar membuatnya cinta, tabung cintanya terpenuhi, dia nggak ngelihat cewek lain di luar. Yang ada bagaimana caranya biar sayang istrinya makin nambah sama dia. Itu ya ibu-ibu sekalian. Jadi ini memang harus kita pahami ya. Karena laki-laki itu kalau misalkan sudah bersyahwat, kemudian syahwatnya tidak pada yang halal, dalam hal ini pada selain istrinya, maka itu berbahaya sekali. Laki-laki itu kalau misal syahwatnya itu sudah memuncak, maka 2/3 akalnya hilang. Bahkan ada sebagian psikologis yang mengatakan semua akalnya hilang. Jadi kalau udah nafsu, apapun digas sama dia. Jadi buat suami itu hanya cinta sama ibu-ibu sekalian. Dengan apa? Dengan membahagiakan matanya, membahagiakan hatinya dengan taat kepadanya. Gitu ya. Jadi hilang
apa namanya, laki-laki itu hilang kalau misal sudah masalah syahwat, ya. Baik. Itu akal laki-laki. Kalau akal ibu-ibu hilangnya ngelihat apa? Tas mahal apa? Pergi ke mall baru hilang akalnya. Baik. Itu apa namanya, tentang taat. Maka taatlah kepada suami.